Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah. Karena rahmat Allah kita dapat melaksanakan segala kewajiban, kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan seluruh amal salih dan meninggalkan segala hal yang akan merusak kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini adalah pembahasan mutiara yang keempat, pokok landasan akidah ahli athar, pada poin yang keempat. Setelah sebelumnya poin yang pertama dari 6 mutiara akidah ahlus sunnah, yang pertama adalah sebuah kalimat, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, dalam beramal. Yang kedua, ahlu sunnah meyakini sebuah hal, bahwa jalan kebenaran hanya satu, yakni jalan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sebuah metode yang diajarkan oleh Nabi, difahami oleh sahabat yang mulia, adalah tamassuk bil kitab wa sunnah, komitmen, berpatokan, berpegang kepada Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang telah diajarkan oleh Nabi. Kalau kita saat ini dengan pemahaman bagaimana sahabat Rasulullah SAW memahaminya, karena pemahaman mereka adalah pemahaman yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Maka pada poin yang keempat, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala ingin menyatakan sebuah hal yang juga sederhana, akan tetapi kesederhanaan ini terkadang dalam prakteknya tidak digunakan. Karena saking sederhananya, biasanya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, acap kali manusia lupa, banyak orang lupa, jalan keluarnya itu pada hal yang sederhana tadi, yang sudah sama-sama dipahami. Beliau menyatakan nailu as-su'du bil ilmi,
As-su'dud adalah al-'idham, nailul 'idham bil ilmi, meraih kemuliaan itu dengan ilmu. Kalimatnya sederhana sekali, sering disinggung pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan di setiap kali pembelajaran. Kemuliaan itu dengan ilmu. Akan tetapi ini sering dilupakan dalam sebuah tindakan, terutama tindakan yang genting, tindakan yang dianggap besar. Seseorang mengorbankan ilmu yang dia menjadi celah jalan keluar dan berpatokan kepada apa yang saat itu terbayang oleh akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bada'a al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Agama ini berawal dianggap aneh, kemudian banyak orang masuk ke dalam Islam, dan akan kembali lagi orang-orang menganggapnya aneh. Maka yang tetap berpedoman kepada Islam, pada ajaran Rasulullah SAW, meskipun dianggap aneh, maka mereka adalah orang yang akan selamat. Mereka adalah orang yang akan beruntung. Kalau diteliti, Nabi membawa apa? Setiap Nabi dan Rasul yang Allah utus membawa apa? Maka jawabannya adalah membawa ilmu nafi' dan amal saleh. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal utamanya adalah sebuah ilmu yang bermanfaat. Allah menyuruh perintah, Allah menyuruh meninggalkan larangan, yang ujung-ujungnya adalah amal soleh. Dengan kedua hal ini atau prinsip sebuah ilmu, karena ilmu adalah sesuatu yang diamalkan, kalau tidak diamalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tegakkan keadilan, kemenangan, keberkahan dalam setiap umat Nabi dan Rasul. Maka siapapun yang ingin mencontek, meniru seperti di zaman Nabi dan Rasul, maka jawabannya adalah ilmunya itu, ilmu dan amal salihnya itu. Karena kata Syekh Abdul Malik, masyarakat kaum muslimin kebanyakan sedih melihat kaum kafirin yang mengganggu kaum muslimin berkuasa dengan kemajuan yang mereka miliki, dengan peralatan yang mereka punya. Kesedihan itu membuat mereka berupaya melawan kekuatan mereka dengan kekuatan, melawan apa yang kaum kafirin miliki dengan meniru sesuatu yang sama dan melupakan inti, ciri khas agama Allah, yakni ilmu dan amal. Mereka tidak lagi yakin bahwasanya dengan kembali mempelajari apa yang Allah turunkan, kembali mempelajari apa yang Nabi ajarkan, akan membawa mereka kembali kepada sebuah kejayaan. Konsep seperti ini hampir hilang di kepala kaum muslimin. Dengan mereka mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dengan mereka fokus meninggalkan apa yang Allah larang, tidak terbayang oleh kaum muslimin kebanyakan cara seperti itulah yang akan menghantarkan mereka kembali menjadi
pemimpin manusia. Di zaman kecanggihan alat-alat perang para raja di zaman Nabi, Nabi tidak melawannya dengan mempersiapkan alat yang serupa. Bukan 13 tahun di Makkah mempersiapkan alat yang serupa, mengumpulkan harta untuk membeli alat yang serupa. Walaupun alat dalam peperangan adalah salah satu taktik perang, akan tetapi bukan itu yang Allah upayakan, yang Nabi didik. 13 tahun di Makkah menanamkan sebuah ilmu yang satu, ilmu akidah, agar seluruh manusia fokus beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua peribadatan berhala. Tawakal mereka kepada Allah, sabar mereka atas janji Allah, syukur mereka atas nikmat Allah, dan percaya bahwa segala pelanggaran kepada Allah yang mendatangkan mereka kepada kehinaan. Kemudian 10 tahun di Madinah mengajarkan amal soleh, penyempurnaan syariat terhadap salat sunnahnya dan seterusnya, saumnya, dan segala macam baqiyatul amal salih. Semua amal salih dituntaskan di Madinah. Dengan mereka yang dianggap aneh dalam mengambil metode dan jalur, tiba zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak memfokuskan diri untuk banyak memperluas kekuasaan kaum muslimin. Di saat banyak orang-orang yang murtad, di saat banyak orang-orang yang enggan menunaikan zakat, Abu Bakar As-Siddiq memfokuskan diri untuk mengembalikan, memerangi setiap orang yang murtad. Terkesan melemahkan kekuasaan, melemahkan kekuatan, harus mengurus internal dahulu. Padahal kita membutuhkan banyak orang. Biarkan orang yang tidak mau membayar zakat, akan tetapi mau bersatu di atas kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bukan itu yang diinginkan. Penegakan amal saleh, penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang difokuskan. Semua orang harus paham, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang boleh murtad, dan hukuman harus ditegakkan bagi orang yang murtad. Hukuman Allah, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang layak untuk memberikan hukuman mati kepada setiap orang yang murtad. Hamba Allah, Allah yang layak memberikan hukuman, ditegakkan atas mereka kalau tidak mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperangi setiap orang yang enggan membayar zakat. Di zaman Umar, perluasan kekuasaan kaum muslimin karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal saleh mereka, bukan karena peralatan mereka. Menggentarkan pasukan Romawi Timur. Begitu pula tentara Parsi. Di tengah dua kerajaan itu adalah dua kerajaan yang sangat besar di tengah-tengah manusia zaman itu, dengan peralatan dan baju perangnya. Akan tetapi Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Maka kuncinya bukan besar-besaran kekuatan, kuncinya Allah katakan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kembali kaum muslimin yang kecil ini akan terus kecil perasaan dan keberaniannya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala.
dan besarnya semangat orang dahulu adalah lantaran iman mereka. Sedikitnya pelanggaran mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingin, bila kaum muslimin ingin kembali mengangkat kepalanya, kembali menjadi pemimpin manusia, memakmurkan dunia dengan keadilan dan keberkahan, harus pulang setiap individunya kepada ketaatan kepada Allah. Maka beliau sampaikan firman Allah, yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang berilmu beberapa derajat di atasnya. Allah menyatakan di dalam Al-An'am, narfa'u darajatin man nasha'. Kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Para ulama menafsirkan bil ilmi, dengan ilmu. Allah mengangkat derajat seseorang adalah lantaran dengan sebab ilmu. Bila bicara ilmu di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, maka yang dimaksud oleh Allah adalah ilmu yang Allah turunkan. Yang dimaksud oleh Nabi adalah ilmu yang Nabi sibukkan umatnya untuk membahasnya. Bagaimana hati mereka penuh dengan keikhlasan, sehingga mereka tidak takut terhadap kematian. Mereka takut terhadap kemaksiatan. Kaum muslimin hari ini nampaknya lain. Lebih takut terhadap kematian dan kelaparan daripada takut terhadap kemaksiatan. Bahkan di tengah ujian Allah Subhanahu wa taala masih bermandikan dosa dan maksiat. Kemudian diambil contoh oleh Syekh Abdul Malik, lihat Bani Israel terdahulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Di tengah Bani Israel yang saat itu terpuruk, Allah biarkan terpuruk karena mereka meninggalkan ilmu dan meninggalkan amal saleh. Kemudian letih mereka berada di bawah kekuasaan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Mereka adalah orang beriman saat itu, akan tetapi terhadap ilmu dan amal saleh keras kepala. Mereka berkata kepada nabi mereka saat itu, kami ingin berperang di jalan Allah terhadap musuh-musuh mereka. Nabi mereka percaya tidak percaya akan sikap bangsa mereka, Bani Israel. Kemudian berdoa kepada Allah dan mengatakan sebuah hasil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Talut sebagai raja kalian kalau kalian benar-benar mau berperang di jalan Allah. Lihat bagaimana watak sebuah bangsa yang terkenal. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Kenapa dia yang menjadi pemimpin bagi kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Kami lebih layak menjadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia juga bukan orang yang memiliki harta yang cukup untuk membiayai kerajaan. Begini watak umat terdahulu Bani Israel sampai sekarang seperti ini, keras kepala. Dan begini yang dicontoh oleh kaum muslimin, menilai sebuah kemenangan dengan harta, menilai sebuah kemenangan dengan berhak-berhakan. Saya yang lebih berhak. Tentu mereka menilai diri mereka berhak karena mereka melihat dari garis keturunan. Kami lebih berhak, kami lebih layak, kami keturunan siapa? Mereka semua adalah satu keturunan Bani Israel, keturunan Yakub alaihissalam. Akan tetapi beranak pinak menjadi 12, kemudian menjadi keturunan yang banyak. Akan tetapi satu keturunan membanggakan diri di hadapan keturunan yang lain.
dan mereka tidak pernah membanggakan ketakwaan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pilih dari keturunan Bani Israel, dari keturunan mereka, bukan dari keturunan Bani Ismail atau keturunan yang lainnya, tidak, masih dari keturunan mereka juga. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri satu dengan yang lainnya. Mereka menyatakan kami lebih layak. Mereka menyatakan dia nggak punya harta. Kemudian Allah menyatakan apa? Qala innallaha istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah memilih Talut menjadi pimpinan kalian karena Allah telah melebihkannya, bukan dari hartanya, bukan dari apa yang kalian sangka, akan tetapi ilmu dan kekuatan badan fisiknya. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa yang layak untuk diberikan kekuasaan. Pada ayat yang mulia ini menjadi terang bagi kaum muslimin tatkala mereka mentadabburi. Allah selalu mengangkat kaum lantaran ilmu yang dapat mengajak masyarakatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas bagaimana Talut memilih pasukan, bagaimana Talut memilih tim. Dia mengatakan innallaha sayutilukum bin-nahar. Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari airnya maka bukan tim saya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak minum dari air sungai itu maka dia adalah tim saya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Maka kebanyakan dari Bani Israel meminumnya, kecuali sedikit orang yang tidak minum. Ini menunjukkan apa? Ketaatan. Sedikit dari manusia, dari masyarakat yang menyatakan kami ingin berjuang itu bisa taat. Padahal di dalam sebuah peperangan, ketaatan kepada apa yang telah disepakati adalah kunci kekompakan, yang itu sebuah taktik untuk meraih kemenangan. Kaum muslimin hari ini bersepakat ingin menang, semuanya sepakat ingin kembali memimpin manusia dengan keadilan dan keberkahan. Melihat ketidakadilan itu sangat benci, sakit hati, ingin melawan kezaliman tapi tidak memiliki kekuatan. Akan tetapi banyak orang yang menginginkan keadilan itu tatkala diajak, ayo sepakat atas sebuah kesepakatan, mereka banyak yang melanggarnya. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Abdul Malik ingin menerangkan kepada setiap pembacanya dan kaum muslimin ilmu. Allah mengangkat kaum sebelum kita dengan ilmu. Allah mengangkat umat ini sebelumnya dengan ilmu dan akan kembali mengangkat dengan ilmu. Jangan sampai kaum muslimin terlalu sibuk mencari jalan keluar dengan ilmu-ilmu lain, dengan cara-cara lain, dengan metode-metode lain, padahal ada di dalam agama mereka. Lihat sebuah hadis yang menerangkan hal serupa, kata beliau. Di dalam Sahih Muslim, Amir menceritakan tentang Nafi bin Abdul Harith tatkala bertemu dengan Umar ibn Khattab. Umar bertanya, "Kamu di sini, wahai Nafi bin Harith bin Abdul Harith?" Karena Umar memimpin di Madinah dan dia percayakan Makkah kepada Nafi.
bertemu di daerah yang namanya Usfan. Dan Umar bertanya, kamu di sini, siapa yang kamu percayakan menggantikan posisi kamu tatkala kamu keluar di tempat ini, di Mekah sana? Maka Nafi menyatakan, Ibnu Abza. Umar tidak kenal dan bertanya, man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza itu? Nafi menyatakan, Maula, hamba sahaya, tapi sudah dimerdekakan. Kaget Umar. Kemudian menyatakan, kamu percayakan kepemimpinan penduduk Makkah dipimpin oleh seorang mantan sahaya, padahal dulu orang-orang kafir Quraisy memperbudak manusia di situ. Sekarang saat ini mereka dipimpin oleh seorang mantan sahaya. Kemudian Nafi menyatakan, innahu qari li kitabillah wa innahu alim bil faraid. Sesungguhnya dia orang yang banyak membaca Al-Quran. Dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Dan dia adalah orang yang alim, sangat mengetahui tentang pembagian waris. Karena masyarakat bisa saja membutuhkan keputusan terhadap warisan mereka. Kemudian Umar menyatakan, amma inna nabiyyakum qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguh Nabi kalian pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kitabullah seseorang dan menghinakan seseorang dengan kitabullah. Artinya Umar menyetujui apa yang dilakukan Nafi. Nafi mengangkat sebagai pemimpin, bukan melihat padahal di Makkah banyak orang-orang yang dulu sebagai pemimpin kaum, anak-anak dari orang yang dulu sebagai pemimpin kaum. Tapi Nafi tidak pilih, bukan Nafi sentimen, akan tetapi Nafi memilih siapa di antara penduduk Makkah yang jumlahnya sekian, yang paling hafal Al-Quran, paling faham Al-Quran. Dan kalau saya tidak ada, dia dapat memutuskan dengan hukum Allah. Maka dipilih Ibnu Abza. Siapa yang paling faham tentang hukum waris? Apabila datang masyarakat bersengketa terhadap warisan, dia dapat putuskan dengan hukum Allah. Dia pilih Ibnu Abza. Yang lainnya belum dia temukan. Maka betul kata Umar, Nabi pernah menyatakan Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan akan merendahkan kaum yang lain. Kaum yang direndahkan adalah orang yang menentang Al-Quran, adalah orang yang menghinakan Al-Quran, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Abdul Malik, mengingatkan kaum muslimin, kita memilih siapa yang menjadi pemimpin kita dengan ilmu. Kita percayakan kepengurusan-urusan kita bermasyarakat kepada orang yang lebih alim. Bukan hanya sekedar hafalan. Oh, fulan hafal, tapi sama sekali tidak paham terhadap Al-Quran. Hanya hafal. Seperti masyarakat yang paham yang hafal undang-undang tapi nggak paham undang-undang. Dia hafal pasal-pasal tapi tidak paham menempatkannya seadil-adilnya. Bukan hanya hafalan. Disebut qari, penghafal Quran, bukan hanya hafalan. Tapi mereka adalah orang yang paham dan belajar bagaimana penafsirannya seperti yang Nabi ajarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Abdul Malik, ingin menerangkan sebuah hal
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Nabi Ibrahim tatkala berdebat dengan Namrud. Namrud kan menyatakan saya adalah Tuhan. Nabi Ibrahim menyatakan Allah menghidupkan dan mematikan. Namrud kan menyatakan saya juga menghidupkan dan mematikan. Dia biarkan orang hidup dan dia bunuh orang untuk mati. Saya menghidupkan dan mematikan. Kemudian Ibrahim alaihissalam menyatakan, "Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib." Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Sekarang coba datangkan matahari dari barat. Maka Namrud tidak bisa menjawab. Kemudian Allah menyatakan terkait Ibrahim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya begitulah hujjah, dalil, argumen yang kami berikan kepada Ibrahim. Apa yang Allah berikan kepada Ibrahim? Kecerdasan ilmu. Narfa'u darajatin man nasha. Kami angkat orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kata Syekh Abdul Malik, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan tentang Nabi Ibrahim, Allah puji dia dengan ilmu. Kemudian lihat perihal Nabi Yusuf dengan kalimat yang serupa. Allah menyatakan tentang Yusuf alaihissalam, narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah mengangkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di setiap orang yang berilmu akan ada orang berilmu di atasnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak boleh sombong atas keilmuannya, karena di setiap orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang tertinggi, zat yang alim. Akan tetapi kata Syekh Abdul Malik, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Yusuf alaihissalam derajat yang tinggi. Dengan apa? Dengan ilmu. Kedua nabi ini diberikan bekal ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tatkala berdebat dengan Namrud, mengalahkan Namrud bukan dengan pedangnya, bukan dengan pisaunya, akan tetapi dengan argumen dan hujjah, sehingga Namrud kebingungan dan tidak bisa menjawab lagi. Kemudian Yusuf, bagaimana dia dapat terbebas dari gangguan saudaranya, kemudian selamat dari fitnah, dari ujian istri Al-Aziz, pembesar Mesir saat itu. Kemudian bagaimana dia membuat siasat agar dia bisa berkumpul dengan saudara sekandungnya Bunyamin, kemudian memulangkan saudara seayahnya dan mengajak kembali ayahnya untuk bisa datang ke Mesir, dan mereka bisa berkumpul, dan Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Itu dengan sebuah siasat ilmu yang kita bisa lihat detailnya di surat Yusuf. Walhasil Allah Subhanahu wa taala menyatakan perihal Yusuf, narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami mengangkat derajat siapapun yang kami kehendaki dengan ilmu, dan di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Allah tidak berikan kepada mereka berdua nabi yang mulia ini pedang, tombak, pembunuhan, tidak. Tapi dengan sebuah ilmu dapat mereka tinggi derajatnya di tengah kaumnya. Yang pertama adalah ilmu bagaimana berbicara, ilmu bagaimana menjelaskan,
ilmu bagaimana berdebat, berjidal, sehingga banyak hal bisa dilakukan dengan diplomasi. Yang kedua adalah ilmu siasat, sehingga banyak hal bisa ditenteramkan dengan sebuah taktik ilmu. Kita menginginkan seluruh manusia taat kepada Allah. Tidak semuanya harus dengan kerusuhan, tidak semuanya harus dengan bersih tegang urat leher, tidak semuanya harus dengan adu fisik, tapi bisa dengan dibicarakan, bisa dengan dilakukan sebuah siasat. Kemudian Syekh Abdul Malik membawakan sebuah ayat Al-Quran. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Kami telah utus setiap rasul dengan membawa keterangan yang nyata, dan kami turunkan kepada mereka kitab, dan kami turunkan neraca keadilan agar para nabi dan rasul dapat menghukumi manusia dengan seadil-adilnya. Kami turunkan besi yang memiliki kehebatan, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan besi tersebut siapa yang mau berjuang dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah terangkan nabinya diutus oleh Allah membawa keterangan, membawa ilmu, diutus oleh Allah membawa kitab. Allah turunkan besi itu sebagai ujian bagi manusia, agar Allah menilai siapa manusia yang mau berjuang. Allah bisa saja tidak menguji manusia dengan besi itu, karena kunci kemenangan Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, dan Allah utus Nabi dan Rasul dengan membawa kitab dan membawa keterangan. Allah mengangkat nabinya dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Allah mengangkat nabinya dengan penjelasan. Adapun besi, pedang yang setiap tahun kaum muslimin berjihad dengannya adalah menguji manusia siapa yang mau menolong agama Allah. Karena apabila seluruh manusia tidak mau menolong agama Allah, Allah akan tolong agamanya dengan caranya sendiri. Dalam Badar 300-an kaum muslimin mengalahkan 1000. Apakah masuk di dalam hitungan matematika dan akal 300 dapat mengalahkan 1000? Kalau bukan tentara Allah dari langit yang turun, sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak riwayat, Allah pukul mundur tentara Romawi hanya dengan pasukan kaum muslimin bangsa Arab yang saat itu sebelumnya belum pernah berperang. Satu dengan yang lainnya senang membunuh, tapi bisa memukul mundur pasukan Romawi, padahal mereka saat itu tunduk dengan kekaisaran Romawi. Membuat takut musuh-musuh Allah. Apa yang membuat mereka takut kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat kaum muslimin mulia walaupun dengan peralatan yang seadanya. Bukan tanpa peralatan, dengan peralatan yang seadanya. Nabi tetap membawa peralatan, Nabi tetap membawa pakaian besinya, peralatan yang ada, bukan tanpa peralatan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan seseorang untuk mengambil sebab baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin penting yang dibawakan oleh Syekh Abdul Malik adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang pejuang, seorang mujahid, penjihad adalah yang berjuang terhadap dirinya untuk taat kepada Allah. Dan yang disebut orang yang hijrah adalah yang hijrah dari dosa dan maksiat untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa poin pentingnya di sini? Tidak akan mungkin, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, seseorang diajak untuk berjuang, diajak untuk berjihad sebelum dirinya telah berjuang untuk dirinya sendiri, melawan keinginan dirinya berbuat dosa dan maksiat, mengajak dirinya untuk taat kepada Allah. Sebelum itu tidak ada orang yang bisa kita ajak saat ini untuk melawan penjajah sebelum dia melawan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak dirinya taat kepada Allah. Sebagian kaum muslimin hari ini tatkala melihat ketidakadilan, melihat pembunuhan, melihat kesewenang-wenangan, ingin bangkit memukul orang-orang yang berbuat zalim, ingin bangkit melawan orang-orang yang berbuat zalim dari kalangan kaum musyrikin, kaum kafirin. Akan tetapi sebelum itu, sebelum jauh sampai ke sana, ada poin penting yang disabdakan oleh Rasulullah, seorang pejuang sejati yang disebut mujahid, yang tidak konyol, yang bukan hanya sekedar perasaan saja, adalah mereka yang sudah melawan dosa dan maksiat terhadap diri mereka sendiri, mengalahkan dosa dan maksiat yang ingin diri mereka lakukan. Orang-orang yang sudah menegakkan ketaatan terhadap dirinya, melawan dosa dan maksiat yang diinginkan oleh jiwanya, mereka adalah mujahid sejati yang bisa diajak untuk melawan orang-orang kafir. Maka ada dua musuh kaum muslimin, kata Syekh Abdul Malik. Yang pertama adalah diri mereka yang senantiasa mengajak mereka kepada maksiat, kepada dosa, kepada pelanggaran. Harus mereka tuntaskan. Kemudian barulah musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir, kalangan orang-orang musyrikin yang selama ini membuat kezaliman, yang selama ini membunuh manusia tanpa hak, yang selama ini mengambil harta manusia. Kejam dan sangat keji perbuatan orang-orang musyrik, perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, bahkan terhadap sesama orang-orang musyrik itu sendiri. Ada dua. Namun kata Syekh Abdul Malik, ada musuh yang ketiga yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin. Dia adalah syaitan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, dan anggap betul dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadikan dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir, apa yang diinginkan oleh syaitan, tidak ragu lagi. Yang diinginkan oleh syaitan ingin kita menjadi temannya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan ingin seluruh manusia menjadi temannya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan tidak ingin membunuh, syaitan tidak ingin merampas harta. Bukan itu tujuan utama. Syaitan ingin kita musyrik, syaitan ingin kita kufur, syaitan ingin kita banyak berbuat pelanggaran bid'ah, syaitan ingin kita melakukan dosa dan maksiat, dosa-dosa besar. Syaitan tidak ingin kita taat. Maka langkah syaitan akan berpusat, berulang, membodohkan kaum muslimin, sehingga mereka mudah diajak berbuat kufur, mudah diajak berbuat musyrik, mudah diajak berbuat kemunafikan, mudah diajak berbuat kezaliman, kejahatan, kebid'ahan, segala macam dosa dan maksiat. Kalau bukan ilmu yang menjadi sumber kemenangan kaum muslimin, kalau kaum muslimin lebih fokus kepada menyiapkan peralatan perang, kaum muslimin lebih fokus menyiapkan apa yang disiapkan oleh orang-orang kafir,
kafir yang tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal Rasul, maka sama sudah kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maka menang syaitan. Musuh utama kaum muslimin adalah syaitan. Kita lebih fokus menyiapkan seperti yang disiapkan oleh musuh-musuh kita, dan meninggalkan apa yang telah disiapkan oleh Nabi, yang disiapkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ini tahu ini iman, tahu rincian-rincian iman, sehingga syaitan tidak akan bisa mengambil celah dari celah-celah hal yang kita tidak pernah tahu perinciannya. Karena apabila syaitan telah mengajak kita pada celah-celah iman yang kosong keimanan di situ, tidak mungkin pasukan kaum muslimin seberani pasukan sahabat Rasulullah SAW. Tidak mungkin perasaan kaum muslimin seperti perasaan sahabat Rasulullah SAW. Tidak mungkin keberanian, tawakal, kesabaran, rasa syukur, sikap seperti sikap pasukan Rasulullah SAW. Tidak mungkin keadilan seperti keadilan yang pernah ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Karena di celah-celah itu telah masuk syaitan, karena kaum muslimin tidak pernah mengetahuinya. Kaum muslimin dipenuhi dengan rasa takut, senang dengan dosa dan maksiat. Akan tetap ada di negeri kaum muslimin kezaliman, padahal kaum muslimin katanya ingin menghilangkan kezaliman. Penuh maksiat dibiarkan dengan anggapan pemersatu, padahal di situ letak-letak kezaliman. Di situ letak-letak orang teraniaya tanpa disadari oleh kaum muslimin kebanyakan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahapan perjuangan adalah berjuang melepaskan hati dari cinta terhadap dosa dan maksiat. Baru setelah itu bersepakat dengan orang-orang yang lebih mencintai Allah daripada mencintai dosa dan maksiatnya, untuk merampas kekuatan orang-orang kafir atas ketidakadilan yang mereka lakukan. Merebut kemerdekaan banyak manusia yang diambil oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Kemudian Syekh Abdul Malik membawakan sebuah hal dari hadis Rasulullah SAW yang beliau nilai ini sangat penting. Beliau katakan sebuah riwayat An Zubair ibn Adi qala dakhalna ala Anas ibn Malik. Kami menemui sahabat Rasulullah Anas bin Malik. Kami berkata, فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال ما من آم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم. Di zaman Anas bin Malik banyak sahabat yang masih hidup. Ada panglima atau pimpinan kaum muslimin yang bernama Hajjaj bin Yusuf, orang yang sangat diktator, kejam, membunuh sahabat, membunuh kebanyakan para ulama, basah pedangnya dengan darah kaum muslimin. Maka kata Zubair bin Adi, kami datang kepada Anas mengadukan perihal orang ini. Apa jawab dari Anas bin Malik? Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada tahun yang datang kecuali tahun yang akan datang itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, dan itu akan terus berkelanjutan sampai kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sami'tu hadza min nabiyyikum, aku mendengar itu dari nabi kalian. Akan tetapi ini menjadi sebuah kebingungan oleh sebahagian orang, di mana setelah masa Hajjaj akan muncul masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang tidak sampai 5 tahun menjadi khalifah. Setelah itu beliau meninggal, membuat masyarakat makmur. Seseorang diberikan sumbangan, tidak mau menerima sumbangan. Semuanya berkecukupan. Diratakan keadilan oleh Umar bin Abdul Aziz. Bisa sampai seperti itu. Padahal Anas meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, setiap tahun yang datang akan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Sahabat, para tabi'in saat itu mengadukan perihal Hajjaj bin Yusuf yang menjadi pemimpin sangat zalim terhadap kaum muslimin. Pemimpin yang sangat zalim terhadap kaum muslimin. Masyarakat yang penuh dengan kekurangan, dan dia gantung sahabat Rasulullah di Makkah. Akan tetapi zaman setelahnya adalah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang penuh dengan keadilan, penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia di balik ini semua? Adalah sebuah penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan hadis yang serupa. Akan tetapi Ibnu Mas'ud menyatakan, la ya'ti 'alaikum yawm illa wa huwa syarrun minal yawm alladhi qablahu hatta taqumus sa'ah. Tidak ada hari yang datang melainkan hari yang sebelumnya itu lebih baik daripada hari yang sesudahnya, sampai tegak hari kiamat. Kemudian Abdullah menjelaskan, lastu a'ni ar-raha min al-'aish yusibuhu wala malan yufiduhu walakin la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa aqal 'ilman min al-yawm alladhi madha qablahu. Aku tidak maksudkan ini terkait perkara kesejahteraan. Aku tidak maksudkan ini terkait perkara harta. Akan tetapi yang aku maksudkan ini adalah perkara ilmu. Fa idza dhahaba al-ulama istawa an-nas. Apabila telah mati para ulama, manusia semuanya sama. Fala ya'muruna bil ma'ruf, enggak ada yang menyuruh berbuat baik. Wala yanhauna 'anil munkar, tidak ada yang melarang dari kemungkaran. Fa inda dzalika yuhlikun, pada saat itulah yang disebut dengan kebinasaan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia mengira puncak kemenangan, puncak kejayaan, puncak kesejahteraan, terkumpulnya harta, semuanya kenyang, sejahtera. Tapi sahabat Rasulullah menilai dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan itu yang Nabi maksudkan. Tidak ada tahun yang datang setelahnya yang sebelumnya lebih baik daripada yang setelahnya. Tidak ada hari yang datang setelahnya yang sebelumnya lebih baik daripada yang setelahnya. Bukan terkait kita bicara masalah lapar, kita bicara masalah harta, kita bicara masalah kemewahan yang kita punya. Tidak. Akan tetapi bicara masalah ilmu. Di zaman Nabi, walaupun Nabi kelaparan, perutnya diganjal dengan 2 buah batu, para sahabatnya kelaparan, akan tetapi Nabi tetap menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zaman itu. Terbaik dalam masalah apa? Dalam masalah ilmu dan amal. Mereka bisa mencapai puncak kemuliaan di sisi Allah dan di sisi manusia pada umumnya adalah dengan ilmu dan amal. Begitu pula
manusia di zaman hari ini, perjuangan yang kebanyakan manusia dengungkan dari segala macam aspek golongan adalah perjuangan memperjuangkan perut manusia, perjuangan memperjuangkan kemewahan hidup manusia, dan sampai kapanpun tidak akan menemukan tata letak keadilan. Nabi menyatakan setiap manusia tatkala diberi satu gunung emas akan berharap dua, diberi dua berharap tiga. Nggak akan bisa mengenyangkan manusia kecuali sampai masuk kematian, lubang tanah masuk menemui wajahnya. Akan tetapi mereka lupa, manusia pada hari ini yang mendengungkan perjuangan lupa bahwasanya perjuangan yang dimaksud oleh Allah dan Rasul adalah perjuangan ilmu dan amal, yang Allah utus Nabi dan Rasul agar mengajak seluruh manusia kepada ilmu dan amal. Ketahuilah ini akidah yang benar, ini amal saleh yang benar. Amalkanlah. Perkara lapar tidak lapar, perkara mewah tidak mewah, berusaha. Kalian mati masuk surga, kalian hidup di atas kemewahan, bersyukur kepada Allah. Kalian hidup di atas apapun yang kalian miliki, rizki dari Allah, sabar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetap adanya keadilan seperti di zaman sahabat Nabi. Mereka lapar tapi tidak ada yang bermaksiat kepada Allah secara umumnya, walaupun tetap ada yang berbuat kekeliruan, agar kaum muslimin mengetahui apa hukuman atas orang yang keliru. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin Syekh Abdul Malik jelaskan, kemuliaan itu dengan ilmu, bukan dengan materi, harta, kemewahan, kenyangnya perut. Tentu pemimpin yang lahir dari keimanan dan ketakwaan, dari ilmu dan amal, akan memperhatikan perut setiap masyarakatnya, akan memperhatikan kesejahteraan setiap masyarakatnya. Bukankah begitu Umar? Bukankah Umar yang bertakwa, berilmu dan beramal, setiap malam tidak tidur tapi melihat rumah mana yang kelaparan, dia panggulkan makanan, rumah mana yang penuh dengan kejujuran, dia berikan hadiah, rumah mana yang berbuat curang, akan dia tegur secara sembunyi-sembunyi. Maka bila kita melihat kondisi kita seperti ini yang penuh dengan ini dan itu, langkah pertama bukan memberi fasilitas manusia akan perutnya dan kemewahannya, tapi kosong dari ilmu dan amal. Yang pertama yang ingin beliau ajarkan, ilmu dulu, kemudian amal. Seutama-utama ilmu adalah ilmu akidah, seutama-utama amal adalah amal berdasarkan syariat Rasulullah SAW. Setelah itu dengan sendirinya manusia akan memperhatikan kemerataan kesejahteraan bagi setiap insan yang ada. Kezaliman yang ada sekarang bukan karena negeri kita tidak kaya, akan tetapi negeri kita miskin daripada ilmu, miskin daripada iman, sehingga harta yang seharusnya mencukupi masyarakat diambil sendiri untuk kepentingan pribadi. Semoga yang kita sampaikan mudah difahami dari apa yang ingin difahamkan oleh Syekh Abdul Malik. Bila ada pertanyaan, silakan. Setelah kita mengetahui bahwa kunci kemuliaan itu adalah ilmu, tadi sudah dijelaskan, ilmu yang dimaksud adalah ilmu akidah dan amal yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah juga termasuk ilmu-ilmu yang lain, dalam arti ilmu begitu satu. Kemudian yang kedua, dalam hal ilmu akidah atau ilmu agama, bagaimana kita bisa konsisten atau istiqomah dalam menuntut ilmu? Karena kalau kita terus terang sulit sekali di sini, untuk belajar bahasa Arab aja merasa jadi berat, tapi kan sudah motivasi, jadi ada motivasi yang bisa membangkitkan untuk istiqomah dalam menuntut
terkait ilmu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia yang paling penting, yakni yang ada di dalam Al-Qur'an. Ilmu akidah dan bagaimana caranya beramal saleh. Itu adalah ilmu yang setiap manusia wajib. Setelah ini dia ingin menjadi dokter, setelah ini ingin dia menjadi keamanan, setelah ini ingin dia menjadi insinyur, setelah ini ingin dia membangun. Itu adalah ilmu yang fardu kifayah, ilmu pelengkap, wajib. Tapi apabila sudah ada yang mengerjakannya, yang lainnya tidak harus mengikutinya. Tapi apapun kita, apakah kita guru, apakah kita di bidang kesehatan, keamanan, pembangunan, di bidang apapun, kewajiban pertama, modal pertama adalah ilmu yang Allah turunkan dan Nabi ajarkan. Setelah itu wajib ada orang yang mengetahui ilmu siasat, karena Allah berikan itu kepada Nabi Yusuf. Setelah Allah memberikan kepadanya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu bagaimana caranya beramal saleh, kemudian Allah melebihkan Nabi Yusuf tentang ilmu tentang siasat, sehingga dia bisa mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan masyarakatnya, mengajak di atas apa yang Allah inginkan dengan sebuah ilmu siasat. Begitu juga ilmu berbicara, birokrasi, jidal, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Setelah sebelumnya Allah berikan ilmu tentang tauhid, akidah, dan amal saleh. Maka mempelajari ilmu umum, apapun ilmunya, penting setelah manusia mengetahui ilmu yang Allah inginkan dan ilmu yang Nabi-Nya ajarkan. Setelah itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat kaum muslimin. Tidak mungkin tanpa kesehatan, tidak mungkin tanpa keamanan, tidak mungkin tanpa pembangunan. Maka tertibnya seperti itu. Ilmu yang wajib, kemudian yang wajib kifayah, kemudian yang menjadi pelengkapnya. Kemudian terkait motivasi di dalam menuntut ilmu secara umum, yang pertama, orang akan termotivasi untuk menuntut ilmu secara umum tatkala mengetahui ini kewajiban. Kita sudah termotivasi untuk sholat, karena sholat adalah wajib. Kita bukan orang yang tidak mungkin tidak sholat. Kita bukan orang yang tidak akan sholat. Kita seorang yang akan sholat, karena sholat itu wajib. Kita orang yang akan terus makan, karena makan adalah kebutuhan. Maka setelah kita mengetahui ilmu adalah sebuah kewajiban, maka kita akan termotivasi untuk mengerjakannya. Kita mengetahui bahwasanya ilmu adalah kebutuhan. Kita makan, pasti kita makan, akan kita cari bagaimana caranya agar bisa makan, karena makan adalah kebutuhan. Tanpa makan kita akan masuk rumah sakit. Maka begitu pula tanpa ilmu kita akan masuk kepada sebuah kekeringan hati. Habis itu malas. Setelah itu malas, setelah itu sama seperti hewan, tidak mengenal yang wajib, tidak mengenal yang haram, semuanya seperti hewan, tidak ada yang wajib, tidak ada yang haram. Ilmu adalah kebutuhan. Kita butuh untuk lebih mengenal ini yang Allah perintahkan, ini maksudnya, ini yang Allah larang, ini maksudnya. Karena sampai mati kita akan tetap belajar, dan apabila kita sudah mati, ilmu kita tetap tidak akan sempurna. Banyak hal yang belum kita ketahui. Apabila kita mengetahui ilmu adalah kewajiban, kita akan bersemangat. Ilmu adalah kebutuhan, kita akan semangat mencarinya. Seperti kita sholat, seperti kita makan. Kemudian yang ketiga, ilmu adalah ibadah. Setiap hari kita beribadah kepada Allah. Kita ingin bertemu dengan Allah dengan amal soleh yang banyak. Cara termudah beribadah kepada Allah adalah dengan belajar. Belajar menuntut ilmu, dihabiskan hari, dihabiskan jam, dihabiskan detik untuk duduk mendengar, membaca, mengajarkan ilmu lagi. Kemudian kita bertemu dengan Allah. Ya Allah, umur yang diberikan selama 60 tahun, sepertiganya dipakai untuk belajar. Masya Allah, pahala di sisi Allah sudah banyak. Apabila itu yang akan kita katakan, sepertiga lagi dipakai untuk istirahat, tidak dikerjakan untuk yang haram.
sudah meringankan beban. Sepertiga lagi mungkin penuh dengan kegiatan yang bercampur antara halal dan haram, tapi sudah kita istighfarkan, ada amal soleh yang akan meleburnya, merupakan keringanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan. Amal soleh kita ikhlas, dosa-dosa kita sudah kita istighfarkan dan kita taubatkan di sisi Allah. Maka itu yang ketiga, ilmu adalah ibadah. Bila kita mengetahui akan hal ini, maka kita insya Allah termotivasi untuk terus mengisi hari-hari, detik, nafas dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah yang paling ringan dan mudah. Kemudian bagaimana dengan untuk bahasa Arab? Kita ingin lebih faham. Kita ingin tidak sekedar baca tapi nggak faham. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Kita ingin baca, kita faham. Kita ingin hafal, kita faham, agar betul-betul menjadi hidayah, betul-betul menjadi petunjuk. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau kita baca kita nggak paham? Kita baca, kita hafal, kita nggak paham. Padahal kunci permasalahan kita ada di ayat yang kita hafal, tapi kita nggak paham. Akan sulit. Kita ingin paham. Itu motivasi satu itu cukup. Saya ingin paham. Motivasi satu itu cukup agar kita terus belajar. Semoga ini mudah difahami. Allahu a'lam. Saya pernah baca ayat Al-Fatihah itu masalah Allah memberikan kepada manusia. Di sini Allah silakan kamu kepada manusia. Tapi satu bertanya, jangan kamu berdoa kepada manusia pada orang yang Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, tatkala jin menyatakan la ughwiyannakum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali setelah itu, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali dari hambamu yang ikhlas. Jin dengan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, ada redaksi yang Allah katakan, jin, syaitan iblis saat itu juga menyatakan demikian. Walhasil, kesempatan itu Allah berikan. Walhasil, hamba Allah yang ikhlas tidak akan bisa. Jadi maksudnya, jangan ditiru sifat iblis. Allah berikan kesempatan, tapi dia tidak gunakan untuk bertaubat. Dia gunakan untuk mengajak temannya untuk sama-sama sengsara. Kebanyakan manusia atau sebahagian besar manusia meniru seperti itu. Tatkala dikatakan kamu salah, dia tidak mengambil langkah untuk dia memperbaiki diri, tapi terus ya udah kalau salah sekalian. Dia akan terus menjerumuskan dirinya ke dalam kesalahan dan rela untuk mengajak orang-orang untuk salah. Saya mau semuanya salah seperti saya, cacat seperti saya, tidak mau memperbaiki diri. Sifat iblis yang banyak ditiru oleh manusia. Kemudian ayat yang mulia ini menerangkan kunci dari sebuah penyakit. Penyakitnya adalah kesesatan yang akan disebarkan oleh iblis. Kuncinya adalah, penawarnya adalah, imunnya adalah ikhlas kepada Allah. Siapapun yang ikhlas kepada Allah, kondisi apapun dia ikhlas kepada Allah, kesusahan dia relakan untuk Allah. Dihujat dia relakan untuk Allah. Bahagia dia relakan untuk Allah. Maka tidak akan ada celah bagi iblis untuk bisa mengajaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada di para nabi dan rasul. Nabi Ayub tatkala sakit ikhlas kepada Allah, tidak bisa diganggu oleh iblis. Nabi Sulaiman tatkala diberikan kerajaan bersyukur kepada Allah, tak bisa diganggu oleh iblis. Nabi kita Muhammad SAW lapar, bagaimanapun kondisinya, memimpin manusia ikhlas kepada Allah, tidak bisa digoyahkan. Nabi Musa dengan masyarakat yang terus kepala batu, pembangkang, tidak bisa diajari ikhlas kepada Allah, tidak mementingkan saya Nabi tapi umat saya tidak bisa saya ajari. Nabi Nuh, saya Nabi tapi anak saya, tapi istri saya tidak bisa para Nabi. Apapun yang Allah berikan ujian kepada mereka, istrinya tidak bisa diajak, anaknya, semua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak mementingkan nama baik, bukan karena nama baik urusan, tapi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan bisa mengganggu manusia. Maka kuncinya demikian, syaitan sifatnya seperti itu, jangan ditiru. Apabila kita salah, perbaiki. Sudah tahu benar, ikuti. Kemudian agar kita tidak diganggu oleh syaitan, ikhlas kepada Allah. Semuanya dipulangkan untuk mengharap ridho Allah. Ya Allah, saya salah, saya minta maaf, ikhlas semua karena Allah. Kehormatan saya serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita untuk Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas secara singkat. Allah Ta'ala a'lam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.